putusan hakim 7 bulan kepada kami dari tuntutan jaksa penuntut umum 8 bulan. Kami mengingat juga bahwa kami sudah 7 bulan kurang 9 hari pada hari ini. 7 bulan? 7 bulan kurang 9 hari pada hari ini, yang sidang ke-16 kali setelah kami ditahan tanggal 28 April. Ditahan tanggal 28 April. 28 April. Sampai sekarang kami sudah 7 bulan kurang. Keputusan hakim bagi kami ya itu sudah cukup adil di dalam semua kesaksian baik dari saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut maupun saksi ahli dan juga saksi meringankan dari kami, kemudian pembelaan pendamping hukum kami dengan narasi-narasi hukum. Saya pikir ini sudah baik. Kalaupun kami mau berdebat kusir lagi di bagian ini, nanti membutuhkan waktu dan tenaga, biaya. Saya pikir sudah cukup adil, dan ini kami berterima kasih untuk hakim yang memimpin sidang yang cukup arif dan bijaksana di dalam menjalankan sidang sampai memutuskan 7 bulan penjara untuk kami, masa tahanannya, dan sudah 7 bulan. Jadi menerima ya Pak? Ya, kami menerima. Tidak ada rencana untuk ajukan banding? Kami pikir tidak ada lagi, cukuplah, sudah cukup 7 bulan juga kok kita sudah menjalani. Jadi ya paling 9 hari lagi kami sudah. Tapi dengan dakwaan yang diajukan itu, apakah memang itu Anda menerima sebagai memang bentuk kesalahan sendiri atau gimana? Enggak. Kalau kami melihat bahwa orang yang dipidanakan adalah orang yang melakukan pelanggaran hukum, itu kan logika hukumnya seperti itu. Bukan orang yang melaksanakan perintah hukum. Sementara kami ini hanya melaksanakan perintah atasan kami atas perintah hukum yang memang sinkronisasi antara hukum internasional dan hukum pidana di negara kita ini yang harus dijembatani. Sehingga kalau benar-benar kita mau melihat bahwa ini ada proses yang memang harus dilihat korelasinya, baik hukum negara kita tetapi juga hukum internasional yang harus dikombinasikan atau dikombine. Karena ini persoalan sebuah bangsa yang masa lalu yang kini terus bergejolak sudah 60 tahun ketika Papua diintegrasikan ke dalam NKRI dengan beberapa dua perjanjian, yaitu perjanjian New York Agreement 15 Agustus 62 dan Roma Agreement 30 September 62. Jadi 1962. Nah, dua perjanjian ini yang mengikat Papua di dalam Indonesia. Dan kalau kita akhirnya kembali ke sejarah bangsa kita Indonesia dan bangsa kita Papua, maka ada hal yang harus diluruskan dan diselesaikan secara damai, tidak dengan senjata. Ini yang perlu diselesaikan secara damai. Dan persoalannya yang paling inti adalah bagaimana negara Indonesia merdeka dengan deklarasi. Nah, sekarang rakyat Papua juga sementara berjuang untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan dengan deklarasi yang telah dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2011 itu. Ini yang harus dibijaki oleh kita semua. Tapi misalnya dengan semua yang disebut sebagai tapol atau tahanan politik yang melakukan makar, itu gimana Pak sebenarnya? Apakah Anda terima? Sebenarnya saya menolak kalau dibilang saya melakukan makar. Ya. Karena yang melakukan makar itu ingin memisahkan wilayah negara Indonesia. Pertanyaannya, apakah benar Papua itu wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesungguhnya? Kalau kita akhirnya kembali ke pertanyaan itu, maka kita akan lihat latar belakang sejarah Indonesia dan sejarah Papua. Indonesia merdeka di tahun 45 ketika deklarasi dan diakui oleh Belanda dengan konferensi meja bundar pada tanggal 27 Desember 1949. Kemudian kita melihat negara kita Indonesia ketika penetapan pada tanggal 19 Agustus 45, wilayah kita terdiri dari 8 provinsi tanpa Papua. Ya, Provinsi Sumatera, Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sunda Kecil,
Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Papua tidak dimasukkan dalam negara kesatuan Republik kita. Di saat kita mendeklarasikan negara Indonesia tanggal 17, tanggal 18 PPKI memilih presiden dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sebagai konstitusi negara kita Indonesia. Kemudian tanggal 19 Agustus kita tetapkan 8 provinsi itu tanpa Papua. Kemudian bagaimana Papua harus dimasukkan ke dalam Indonesia? Nah, kita lihat dua perjanjian yang tadi. Perjanjian New York Agreement dan Roma Agreement adalah kekuatan hukum kita menggenggam Papua di dalam Indonesia. Tetapi harus kita ingat bahwa New York Roma Agreement kalau kita jejaki, maka ternyata ada 6 poin penting di sana yang bagaimana Papua di dalam Indonesia. Pertama, yang selama ini banyak rakyat Indonesia dan pemimpin Indonesia pun mungkin ada yang belum tahu, karena yang tahu pasti yang sudah meninggal. Ya, sejarah. Ya, ini sejarah nih. 6 Tapi poin penting. Mungkin yang penting untuk kasus Iya, Bapak. ini penting ini. Ini penting. Iya. Ini penting. Nanti saya bicara ini, kemudian tim hukum kita ini penting karena ini yang menjadi latar belakang sejarah kita konflik di Papua selama 60 tahun. Pertama bahwa pelaksanaan jejak pendapat ditunda atau pelaksanaannya dibatalkan. Yang kedua, Indonesia berkuasa atas Papua selama 25 tahun. Yang ketiga, bahwa pelaksanaan free of choice itu dilaksanakan menurut kebiasaan Indonesia, musyawarah untuk mufakat. Yang keempat, bahwa Amerika Serikat berkewajiban melakukan penanaman modal melalui badan usaha di Indonesia bagi eksploitasi sumber daya alam dan mineral. Yang kelima adalah Amerika Serikat menjamin Bank Pembangunan Asia bagi dana pembangunan bagi PBB di tanah Papua selama 25 tahun sebesar 30 juta US dollar. Yang keenam, yang terakhir ini yang penting, bahwa Amerika Serikat menjamin menjamin Indonesia melalui Bank Dunia bagi dana untuk program transmigrasi demi memindahkan orang Indonesia ke tanah Papua terhitung 1977. Dan ini orang-orang yang tahu ini semua telah pergi. Pak, izin maaf, Ya. apakah setelah bebas nanti Pak Abraham dan tiga bapak lain ini akan kembali memperjuangkan kemerdekaan bagi Papua? Kami tetap akan memperjuangkan hak-hak orang Papua. Hak-hak orang Papua dalam kedamaian ya. Persoalannya kan orang Papua sudah deklarasi sebuah negara. Nah, tetapi dalam konteks hukum internasional, jadi tidak pakai kekerasan, di dalam bingkai negara Federal Republik Papua Barat secara damai, seperti Indonesia dengan Belanda dulu. Hak-hak masyarakat Papua yang dianggap paling urgent sekarang apa, Pak? Yang harus diperjuangkan ini? Ya, kalau kami Apakah lepas dari Indonesia? Kalau kami ya tentunya berjuang untuk mendapatkan pengakuan serta peralihan kekuasaan secara de jure. Karena de facto sendiri berarti. Ya, de factonya telah diletakkan pada 19 Oktober 2011. Sekarang berjuang. Dan saya pikir kembali ke Mereka harus kembali karena itu ada petugas.